Yang ketiga itu kita sebut dengan paliatif ya. Paliatif ini ya dia tidak menjadikan penyakit itu bertambah parah gitu. Dia tidak sembuh, tidak lebih baik, tapi juga tidak lebih parah. Jadi perawatan itu kita lakukan sampai ada yang 3 bentuk cara ini. Kalau yang pankreas Bapak Said yang sudah rosak selama 15 tahun, itu pengikut kebiasaan ya. Betul setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, tetapi kan dia ada tahap-tahapnya juga begitu. Apabila sudah terganggunya pankreas selama 15 tahun, itu biasanya pankreas itu kualitasnya sekarang itu sudah sangat menurun. Artinya penghasilan insulin itu sudah sangat minim. Makanya kebanyakan yang sudah 15 tahun ke atas ini, kalau nggak turun-turun juga, biasanya di rumah sakit, di hospital, dokter akan berikan injek insulin. Karena apa injek insulin? Karena insulin yang ada sudah tidak bisa dihasilkan, diproduksi. Jadi apa yang bisa dilakukan kepada Pak Said ialah kita melakukan perawatan untuk supaya penyakit ini tidak bertambah parah dan tidak bertambah komplikasinya kepada yang lain. Pak Said ada diabetes tapi masih bisa menikmati kehidupan dengan baik dalam keadaan adanya diabetes tersebut. Ini. Jadi jangan pula dokter kata sudah enggak bila sembuh, enggak perlu diobat segala macam lagi. Kalau Pak Said itu daripada mungkin agak awal sedikit kita obati, kita rawat, itu yang kebas itu enggak ada itu. Tapi kalau sekarang sudah muncul kebasnya akan masih bisa dibantu. Jadi kalau sudah kebas, bagi pasien pemirsa sekalian yang ada masalah diabetes, kalau sudah kebas itu berarti itu pembuluh darah yang kecil-kecil, saraf yang ke kaki segala macam itu sudah banyak yang tersumbat, sudah banyak yang tidak berfungsi. Jadi makanya dia datang kebas karena aliran darah sudah tidak gini. Jadi yang begini inilah yang ujungnya diabetes itu yang sampai diamputasi. Jadi kalau kita lakukan perawatan, amputasi itu kita ucapkan selamat tinggal lah gitu. Jadi insya Allah dia tak akan kena. Jadi Pak Said bisa datang, insya Allah kita akan obati. Terutama penyakit diabetes, dia punya kronologi selanjutnya. Ada komplikasi-komplikasinya. Diabetes ini sangat ditakuti karena komplikasinya tersebut. Awalnya diabetes tapi akhirnya penyakit kemana-mana. Ke jantung juga bisa Pak Ibrahim ya? Di belakang Pak Said, Pak Ibrahim kita akan coba angkat telepon kembali. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum, dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Rini di Semarang. Ibu Rini? Deli. Ibu Rini di mana Ibu Deni? Deli ya? Iya. Oke, Ibu Deli di mana Ibu? Tanjung Piayu. Tanjung Piayu. Oke, silakan Bu. Silakan Ibu, pertanyaan Anda. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menderita sakit sudah 10 bulan. Sakit? Udah 10 bulan, mulai dari bulan 10 dulu. Apa yang Ibu keluhkan? Kata dokter saya pusing kan, berputar-putar gitu kan lantai. Tengok belakang berputar, kemudian berputar gitu kan. Kata dokter rumah sakit, kata dokter vertigo. Vertigo udah diobati dan ada semacam udah dirawat juga di rumah sakit itu belum ada perubahannya. Sampai sekarang saya masih pusing gitu kan. Boleh Ibu beritahu bagaimana awalnya Ibu kena vertigo tersebut? Saya nggak tahu, gejalanya saya sedang masak dekat kompor, tahu tuh berputar kompor tuh nampaknya kayak atas, kayak pusing gitu saya kan. Jadi apa ini gitu nggak sadar gitu kan, jadi dibawa ke rumah sakit, kata dokter diagnosanya vertigo. Berarti Ibu merasakan itu tiba-tiba? Iya, tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Iya, selama itu saya nggak merasakan pusing apa-apa, saya sehat aja ya kan. Cuma kepala saya sering sakit, tengkuk di belakang sering sakit. Kata dokter katanya kolesterolnya tinggi. Udah dicek darah semua, asam urat tinggi katanya. Saya sekarang malah diponis sama dokternya kena stroke. Ibu harus makan obat seumur hidup katanya. Mendengar aja saya takut. Cemas Ibu ya, jadi takut Ibu ya. Takut saya pernah membahaskan dulu bahwa salah satu tanda-tanda obat pengobatan yang menyembuhkan itu sebelum diobati penyakit, si pasien harus diobati hati dan jiwanya dulu. Jadi kalau Ibu ditakutkan, seharusnya tidak begitu Bu ya. Iya. Saya bilang untuk masa seumur hidup, saya bilang iya katanya. Ibu ini udah kena stroke katanya. Loh saya kan masih bisa jalan Dok, saya bilang gitu. Iya Ibu udah kena stroke-nya jenis apa saya nggak tahu. Cuma saya harus datang setiap bulan ke RSUD itu. Baik, itu saja Bu ya. Kali saraf Pak saya datangnya. Ada bersamanya perasaan-perasaan cemas Bu?
ya cemas, takut, gitu Nah, kan. perasaan Namanya cemas, dibilang kayak perasaan gitu, jadi takut. kita takut kalau kena stroke bilangnya kan, jadi pikiran kita tuh takut aja, jadi nambah beban Ibu pikiran, takut karena gitu kan. dokter sudah mengucapkan hal seperti itu, Bu Deli ya? Iya, udah. Tidur Ibu ada terganggu Dari nggak? kondisinya kena stroke gitu kan. Saya bilang, saya kok bisa jalan dok gitu kan. Kan masih bisa jalan saya termasuk itu. Katanya udah kena stroke. Jadi saya bingung jadinya. Oke, insyaAllah Ibu datang ke Al-Jawa, insyaAllah saya akan hilangkan kebingungan Ibu itu. Iya. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah penyakit Ibu akan sembuh. Amin, mudah-mudahan. Kebanyakan itu yang datang tiba-tiba Pak Iwan. Oke, baik. Gejala yang datang tiba-tiba tanpa jelas sebabnya itu kebanyakan ada kaitan dengan gangguan-gangguan makhluk halus. Jadi perawatan untuk Ibu salah satunya harus dibekam ruqyah kan nanti, sebagaimana juga yang saya bilang yang dari Kampar tadi itu. Dia pun tiba-tiba juga bangun tidur sudah bangun hampir jatuh. Nah, sebelumnya tidak ada pernah penyakit, sebelumnya tidak pernah merasakan apa-apa. Tidak ada apa-apa sebelumnya. Bahkan beliau juga dicek kolesterol tinggi, ibu ini pun kolesterol tinggi juga kan gitu. Tapi gejala kolesterol tinggi itu bukan begitu Bu. Dan gejala kolesterol tinggi juga datangnya biasanya mungkin ada kebas, tapi awalnya itu setelah dia akan jadi 300, 280 atau 350 baru gejala itu datang. Sekadar 205, 210, 230 itu biasanya nggak ada lagi. Ya. Kita masih berbicara mengenai pengobatan homeopati, masih bersama Pak Ibrahim, kita berbicara mengenai penghalang-penghalang dari kesembuhan. Kita kembali ke Pak Ibrahim. Masih semangat Pak Ibrahim ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah tetap semangat. Kita lanjutkan kembali nih mengenai penghalang-penghalang kesembuhan. Tapi sebelumnya saya akan sedikit bertanya mengenai seperti Ibu yang tadi kita bahas ya, Ibu Deli. Ini dokter sudah mendiagnosa macam-macam penyakitnya nih. Mulai dari katanya stroke tapi dia masih bisa jalan gitu. Jadi indikasi dan diagnosa yang menurut Pak Ibrahim seperti apa nih Pak? Ya inilah kadang-kadang yang kita sayangkan, yang tidak seharusnya berlaku itu. Itu stroke biasanya pecahnya pembuluh darah. Satu, pecahnya pembuluh darah di otak sehingga darah keluar daripada pembuluh darah membasahi sel-sel di otak, orang itu saraf tersebut akan lose control terhadap bahagian tertentu tubuh. Kalau bahagian kanan yang kena, bahagian kiri itu akan lumpuh. Atau ada satu lagi yang kita sebut dengan Bell's palsy. Itu di stroke ringan di muka, kebas muka itu. Itu stroke ringan ya? Dalam perawatan ada seorang perempuan. Stroke ringan, rasa kebas di muka, tapi tidak lumpuh. Kadang-kadang herot sedikit muka. Itu lebih ringan lah. Jadi yang kedua berlaku stroke itu kita sebut dengan embolism. Itu karena darah sudah membeku. Ketika dia naik ke otak itu, dia macet di situ. Ada penyumbatan ya? Ada penyumbatan di situ sehingga oksigen nggak sampai ke otak. Hanya beberapa belas saat saja tak sampai oksigen ke otak itu bisa melumpuhkan sebelah anggota badan. Itu penyebab stroke. Dan itu akibatnya kalau tidak setengah badan tadi lemah, tangan saja lemah, tangan tak bisa angkat atau kaki agak lemah. Atau mungkin yang Bell's palsy tadi, stroke ringan. Sedikit ya? Jadi kalau tidak ada gejala-gejala gini, ibu ini mesti bisa ngomong dengan betul, jalan dengan baik. Semua dia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Itu tidak stroke. Oke. Sebelum kita lanjutkan kembali Pak Ibrahim 4618 kembali. Baik. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Dengan Ibu Destri di Batam Center. Ibu Destri Batam Center. Silakan Ibu Destri. Mau nanya sama Pak Ibrahim. Ya, silakan Bu. 1,5 tahun lah, saya pernah jatuh. Oke. Terus dada sampai sekarang sakit, tapi belum pernah diperiksa ke dokter. Dada Bu ya? Iya, sampai jatuhnya 1,5 tahun yang lalu? Iya. Baik. Kena dada? Di sini, di sebelah kiri kanan. Iya. Kadang jantungnya berdebar-debar. Oke. Tapi belum pernah cek ke dokter sama ini, Bu? Belum pernah ya? Ada lagi keluhan lain? Keluhan lain sekarang ini itu aja yang sakit, selalu sakit di dada. Oke, baik Bu. Sama suami saya juga sembelit, susah BAB. Buang airnya susah Ibu ya? Nafas sesak nggak Bu? Ibu bernafasnya susah Bu? Enggak. Nafasnya normal ya? Susah. Cuma sakit aja dari pertama jatuh dari motor sampai sekarang. Baik, itu saja Bu ya? Ibu pernah jatuh ya? Iya. Pernah jatuh, oke. Pernah jatuh, terus dadanya sampai sekarang sakit terus. Baik Bu. Itu saja Bu. Iya. Baik, saya akan jawab Bu ya. Oke, terima kasih Bu Destri ya. Pemirsa sekalian, jatuh baik yang melibatkan anggota badan sebelah bawah atau sebelah atas, bahkan lebih lagi kepala, itu setelah jatuh harus diperiksa betul-betul, harus diobat betul-betul.
Kalau di Malaysia, saya biasa dulu buka klinik di Malaysia, itu setiap rumah tangga yang ada anak-anak kecil itu kita bekalkan obat jatuh. Oke. Karena dalam pengobatan homeopati itu ada obat jatuh membetulkan saraf-saraf dan pembuluh darah tadi. Oh, ketika ada jatuh mesti ada memar. Ada benturan. Ada gitu. benturan, ada pembuluh darah yang jadi kayak terlipat, kayak pipa terlipat itu, atau mungkin saraf yang terganggu atau yang memar. Jadi fungsinya itu nanti akan terganggu. Mungkin bukan sekarang, bisa 2 tahun, 3 tahun kemudian. Efeknya dirasakan setelah beberapa Ya, tahun kemudian. saya Pak Ibrahim, ada pasien internet, saya juga melakukan perawatan dalam internet. Ada pasien internet dari Surabaya 2 tahun yang lalu. Itu ketika anaknya umur 2 tahun, berlari dari kamar mandi, sesudah mandi, jatuh terhempas ke belakang, kena kepala. Jadi, ibu merasa bimbang, dibawalah ke rumah sakit. Di rumah sakit dicek, di ronsen segala macam, dokter menyatakan bahawa tidak ada apa-apa masalah. Tetapi ketika anak itu mulai sekolah, itu berarti setelah berapa tahun kemudian ya? 2 tahun ketika jatuh, dan mulai sekolah 7 tahun. Betul, hampir 5 tahun lebih ya? Ya, ketika kelas 2, 8 tahun, baru dia ketika belajar matematik itu, dah lama sedikit, nggak bisa dia melanjutkan. Nggak bisa berfikir lagi. Dan ketika kelas 3, ini berlanjutan sampai dia dihantar pulang dari sekolah ketika ujian matematik. Oke. Kita angkat telepon. Kita sebelum lanjutkan 46218 kembali Pak Ibrahim. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Hasna, Ibu di mana Ibu? Batam Center. Batam. Silakan, Bu. Silakan Ibu. Ini Pak, saya mau nanya, anak saya itu 2 hari sakit di belakang kupingnya ini Pak, sampai ke leher. Sakit di belakang kuping. Ya, Mbak? Telinga ya? Dari kuping, terus di belakang lehernya nih sakit gitu. Di belakang leher ya? Bisa saya bawa ke tempat Bapak. Oke, Bu. Sudah berapa lama Ibu? Baru 2 hari? 2 hari. Baru 2 hari dibawa ya? ke dokter sih memang. Ada dia jatuh ke apakah? Enggak ada. Tiba-tiba aja sakit lehernya. Usia anak Ibu berapa Ibu? Kuping. Ibu, usia anaknya berapa Bu? Ya, Usianya berapa anak Ibu? 15. 15 ya? Oke. Iya. Itu saja Ibu? Iya, terima Oke, kasih. baik, nanti kita akan jawab. Terima kasih Ibu di Batam Center. Jadi ketika pasien internet saya tadi itu datang berobat, ketika saya konsultasi begitu ceritanya, saya hanya berikan obat jatuh lama. Oh, obat jatuh lama? Ya, saya poskan obat ke Surabaya. Alhamdulillah setelah seminggu makan obat, anak itu sudah bisa belajar matematik normal kembali, seperti biasa. Jadi kita lihat ketika umur 2 tahun berlakunya jatuh atau eksiden, akibatnya baru 5 tahun, 7 tahun kemudian. Ada pasien saya dari Bengkulu 3 tahun yang lalu, itu ketika umur 11 tahun, dia bergaduh dengan kawannya ambil mangga kelapa, pukul di belakang-belakang ini sampai pingsan. Ketika umur 38 tahun, dia sudah kena kanker otak. Jadi kita lihat akibat daripada jatuh atau trauma atau eksiden atau kena langgar, bentur dan segala macamnya itu sangat-sangat bisa fatal. Bisa kemana-mana gitu ya? Dan bisa kemana-mana efeknya. Terutama untuk anak-anak yang periksa pemirsa sekalian, kalau ada anak yang susah dalam belajar, mungkin susah memahami pelajaran, ada kemungkinan dulu dia jatuh nggak kena kepalanya. Ini kita lihat kilas balik berapa tahun sebelumnya. Ya, karena di rumah sakit, di labor itu hanya yang di scan, dilihat itu, di ronsen itu, hanya ada nggak tulang retak, ada nggak patah, gitu. Tetapi masalah saraf, masalah pembuluh darah itu hal yang kecil-kecil, tidak nampak. Tidak nampak malah di situ. Nampak kayak gitu aja. Sepertinya lancar dan biasa-biasa. Tapi jadi seperti yang tadi itu, dicek di hospital, normal, pakar sudah menyatakan tak ada masalah. Tapi 5 tahun berikutnya. Berikutnya. Jadi kalau ada pemirsa, siapa saja yang jatuh, yang agak kuat, terutama yang melibatkan kepala, obat cepat dari sekarang, walaupun gejalanya belum ada. Ibu Destri Batam Center setelah jatuh katanya jantungnya mulai sakit ini Pak. Ya. Itu dadanya, belum tentu jantung. Jadi kita konsultasi dulu. Dia sudah menyatakan karena jantung, dalam dada tidak hanya jantung. Ada paru-paru, ada yang lain. Jadi untuk Ibu Destri bisa datang langsung bertemu Pak Ibrahim. Yang kedua, Ibu yang dari Batam Center yang kedua tentang anaknya itu samar-samar. Saya nggak bisa menjawabnya. Harus Ibu bawa anak itu ke depan saya. Saya periksa sakitnya itu ada bengkak nggak, ada apa nggak, dan saya akan konsultasi anak itu. Rasanya seperti apa? Karena kita tidak boleh memberikan keputusan kayak gitu aja. Ini yang kita sempat bahas tadi adalah salah diagnosa. Kadang-kadang ini efeknya justru lebih luar biasa Pak Ibrahim. Jadi diagnosa harus tepat. Jadi Ibu bisa langsung datang ketemu Pak Ibrahim, akan curhat langsung ini seperti apa gejala-gejala yang dirasakan. Dan karena pengobatan juga harus tepat Pak Ibrahim. Ya, benar. Betul. Di line telepon kembali. Halo, selamat malam.
Oke, tampaknya terputus. Untuk Anda yang bergabung kembali pemirsa Batam TV, silakan langsung gunakan line interaktif di 46218. Kita lanjut Pak Ibrahim. Baik. Ada yang ketiga, saya lanjutkan yang kedua tadi. Ketika kita sakit adalah Oke, kita tahan sejam Pak Ibrahim. Satu penelpon kembali. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Negrija di Tanjung Uban, Pak. Di mana Ibu? Tanjung Uban. Tanjung Pinang? Tanjung Uban. Oh, Tanjung Uban, iya. Silakan Bu. Silakan Ibu, pertanyaannya. Jadi saya mau nanya masalah anak tahun. Umurnya 21 tahun. Dia itu sakitnya kalau menurut kita dia sakit tuh Pak, tapi menurut dia tidak sakit. Oke. Ibu melihatnya sakit seperti apa nih Bu? Pikirannya tuh suka kemana-mana, kadang ngomongnya nggak nyambung. Oh. Gitu. Kalau orang melihatnya seperti itu ya Bu ya? Iya. Jadi kalau saya berobat ke alternatif, dibilang dia tuh ada semacam anak halus atau yang ikutnya gitu. Oke. Tapi kalau menurut dokter psikiater, dia memang ada gangguan jiwanya gitu Pak. Sudah berapa lama Ibu ini? Udah 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Oke. Iya. Yang sakitnya siapa? Anaknya Ibu ya? 21 tahun usianya? Iya, anak saya. Baik. tahun. Jadi Terima kasih, Pak. 21 Oke, itu tahun. saja Ibu. Kita akan jawab nanti Ibu ya. Terima kasih. terima Selamat kasih. malam. Selamat malam. Waalaikumsalam di Tanjung Batu. Usianya 21 tahun Pak Ibrahim. Anaknya merasa tidak sakit, tapi orang melihat karena dia suka berpikir yang kemana-mana, begitu omongan kadang suka tidak nyambung. Pernah dibawa ke alternatif, katanya ada makhluk halus yang mengikuti. Kalau dari kata dokter, secara psikiaternya ada gangguan katanya. Oke, baik. Satu, sebelum saya jawab, untuk pengetahuan pemirsa sekalian, itu sakit tidak hanya atas adanya keluhan-keluhan nyeri dan sakit saja. Oke. Jadi seseorang yang sehat itu bukan hanya karena tidak ada komplain sakit. Jadi komplain sakit atau komplain nyeri ataupun yang di luar dari kebiasaan. Di luar kebiasaan biasanya kan orang tidak ada yang termenung lama kayak gitu. Bila dah sering-sering termenung lama, Berarti itu sebenarnya sudah ada Ada yang gejala. nggak beres ini berarti, Sudah Pak ada Ibrahim. gejala. Betul, oke. Kan kita tadi menghilangkan gejala-gejala kan gitu. Jadi semua gejala-gejala itu di luar kebiasaan. Kebiasaannya malam ibu bangun mau tidur kencing, pagi subuh baru bangun kencing lagi. Sekarang jam 2 bangun, jam 4 3 bangun, terlalu itu sering sudah ada keluhan-keluhan dan ini perlu diatasi. Itu sudah mulai ada gejala-gejala sebenarnya. Artinya itu sudah Oke. sakit itu. Nah gitu. Jadi untuk yang ibu rasakan tadi pun begitu juga, anak tu dia sudah sering termenung-menung, itu mungkin gejala-gejalanya itu saya lihat sepintas lebih kepada gejala-gejala metafisik. Oke, metafisik. Jadi itu harus kita konsultasi lebih lanjut. Jadi ibu bisa kalau mau saya konsultasi dengan saya, bawa anaknya ke klinik dan kita coba untuk mengkonsultasi, mudah-mudahan di situ nampak solusinya nanti. Insya Allah mudah-mudahan gitu. ya. Dan saya tidak bisa membawa kepada orang kata begini-begini itu tidak, karena harus kita langsung datang dulu, ya dicek kita langsung, harus Pak Ibrahim, ya. konsultasi ulang daripada awal. Jadi- Takut-takut ini salah kayak ibu tadi kan, di stroke pula, nanti kita pun kata stroke nggak benar kayak gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin penasaran nih, kira-kira pernah mungkin selama ini diagnosa dokter atau terapis yang lain, kalau mau datang akan didiagnosa ulang Pak Ibrahim ya. Iya. Prosesnya seperti apa Betul, dari awal betul. sakitnya. Jadi benar-benar rinci dan detail tentunya. Di 46118 kembali. Halo, selamat malam. Halo, Selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa? Acin, Pak Ajit di mana Bapak? Tanjung Singkuang. Tanjung Sengkuang. Silakan Pak Acin. Ya, saya mau nanya ini apa namanya? Seperti alergi simin bisa itu, Pak? Alergi simin. Nah, Maksudnya gimana Pak gejalanya itu? gatal-gatal. Gatal-gatal. Kalau kena siminnya gatal-gatal. Iya, soalnya Oke. saya kan kerja bangunan. Oke, baik. Itu di kaki, di tangan? Di kaki, dari mata kaki ke bawah, Hmm. dari tangan, ya seluruh tangan, badan enggak. Oke, pokoknya kalau kena semen akan timbul seperti itu Pak ya? Iya, Oke. saya baik. kan kerja bangunan. Baik Pak. Oke, satu, kalau yang sudah jelas Bapak Acin pasti itu alergi, yang terbaik obatnya ialah hindarkan daripada apa yang menjadi alergi tersebut. Jadi kalau simin mungkin perlu pakai boot Yang lebih yang ya? tinggi itu supaya tidak kena kaki itu tersebut. Kalau tangan begitu kita pakai glove atau sarung tangan ya, supaya simin tadi tidak kena dengan tangan. Itu kalau sudah pasti kita memang itu yang menjadikan dia alergi. Oke. Jadi karena alergi itu harus dielakkan penyebabnya itu. Oke. Gitu. Tapi kalau ada penyebab lain,
atau mungkin memang itu satu gatal-gatal dan gatal-gatal itu boleh diobati. Jadi baiknya Pak Acin datang ke klinik, kita tengok dulu. Diagnosa ulang Ya, kali Pak Ibrahim. kita lihat yang gatal itu sejak kapan gatalnya, betul kan alergi atau tidak. Nanti kalau ada sebab-sebab lain, jadi mungkin lebih jelas nantilah. Gitu. Oke, Pak Ibrahim bisa, Pak Acin di Tanjung Sengkuang ya bisa langsung datang, langsung diagnosa ulang oleh Bapak Ibrahim. Baik Pak, terima kasih, selamat malam Bapak ya. Oke, enak, gatal pun masing-masing penyakit beda-beda nih gatalnya Pak Ibrahim. Betul, pengobatannya. gatal itu banyak kategorinya. Ada gatal orang yang melarat, datang gatalnya itu apabila cuaca panas. Oke. Ada sebaliknya, dia gatal ketika Kalau dingin. panas, enggak, kalau dingin dia gatal. Itu pengobatannya juga beda Pak Ibrahim. Berbeda obatnya. Obatnya juga beda, penanganan Jelas, beda ya karena harus spesifik. Oke. Yang kita obat itu adalah pasien tadi. Jadi ketika pasien ini komplainnya begini, keluhan-keluhannya begini, harus kita sesuaikan dengan obat yang sesuai untuk dia juga. Jadi banyak kategori gatal itu. Ada gatal yang digaru-garu dia mengeluarkan air seperti air madu gitu. Ada orang gatal digaru sedikit dia datang lagi banyak. Menjalar Kayak begitu gel ya. gatal itu. Itu agak mudah obatnya itu. Jadi untuk tadi Bapak Acin di Tanjung Sengkuang ya bisa langsung datang konsultasi dengan Pak Ibrahim, nanti kita diagnosa ulang dan menentukan pengobatannya yang tepat seperti apa Pak Ibrahim. Iya, benar. Kita akan lanjut Pak Ibrahim mengenai penghalang-penghalang kesembuhan berikutnya. Oke. Yang ketiga, penghalang kesembuhan itu ialah obat itu diberikan bukan untuk menyembuhkan penyakit. Oke. Jadi kalau bukan untuk menyembuhkan penyakit, wajarlah penyakit itu tidak sembuh kan gitu. Betul. Contoh, kalau seseorang sakit kepala, biasanya ke dokter itu diberikan obat penahan sakit. Penahan sakit. Begitu juga dengan obat katakan untuk tensi. Itu dokter sendiri pun bilang ini tensi bukan untuk menyembuhkan, cuma mengurangi atau mempertahankan sudah tidak terlalu tinggi. Karena prinsip obat itu ialah mengekang pembuluh darah yang sudah sempit tadi. Ketika obat itu dikonsumsi, dia bereaksi, dia melonggarkan pembuluh darah. Dengan melonggarkan pembuluh darah, tensi itu akan agak turun kepada taraf yang lebih normal. Oke. Tetapi kalau tidak dikonsumsi nanti dia akan menyempit lagi, tensi akan tinggi lagi. Berarti akan ada ketergantungan juga. Ya, makanya obat tersebut dokter bilang ini tidak boleh tinggal. Dan tidak kalau pulang sebenarnya. lebaran harus dibawa obat gitu. Kemana pergi? Sudah mahal, pergi umrah harus dibawa obat. Pergi haji obat tak boleh tinggal. Karena apa? Kalau tidak dikonsumsi dia akan kecut. Jadi akan naik langsung ya? Iya, akan naik dia. Kenapa begitu? Karena itu dia yang ada begitu. Okay. Jadi oleh sebab itu dia tidak sembuh dan perlu dikonsumsi terus menerus. Karena ada ketergantungan berarti. Begitu juga dengan asma. Asma kan nggak bisa sembuh. Dokter bilang ini keturunan, nggak bisa sembuh. Sebenarnya bukan nggak bisa sembuh, karena obat yang ada itu lebih hanya untuk melonggarkan pembuluh paru-paru tersebut. Untuk mengurangi saja, tapi ketika tidak menyembuhkan. Terberlakunya asma itu karena menyempitnya pembuluh paru atau bronchial tube itu. Ketika dia sempit, maka udara susah untuk lewat, nggak cukup. Kekurangan oksigen di paru-paru akan menyebabkan seorang itu sesak nafas. Maka untuk mengatasi ini, ketika dikonsumsi obat, dia agak longgar sedikit, udara lebih banyak yang lepas. Maka dengan sendirinya asmanya akan berkurangan. Oke, jadi ini obat yang tidak menyembuhkan karena kita karena obat itu memang tujuannya bukan untuk menyembuhkan. Tapi mengurangi saja. Ya, mengurangi. Jadi kesembuhan pun tidak akan didapat begitu ya, Pak Ibrahim, benar. Ya? Makanya lah seperti yang tensi tinggi tadi, obat kena dikonsumsi terus. Juga seperti itu juga dengan asma gitu. Jadi kalau dengan homeopati, insya-Allah kita akan merawat menurut kategori-kategori penyakitnya. Jadi tepat sasaran menuju penyakitnya dulu. itu Pak Ibrahim. Sebelum kita menyelesaikan, mungkin ada terakhir yang bisa disampaikan Pak Ibrahim. Jadi pemirsa sekalian, seperti yang sudah sebenarnya banyak lagi yang ada hal-hal lebih penting yang akan kita sampaikan dalam kenapa penyakit susah sembuh ini, dan ini insya-Allah akan memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan setiap penyakit ada obatnya. Jadi kalau penyakit itu belum sembuh, bukan berarti penyakit itu tak ada obatnya, tak boleh sembuh. Mungkin seperti yang saya bilang tadi, ada penghalang-penghalang yang menjadikan penyakit itu susah atau tidak sembuh. Jadi kita harus cari tempat yang insya-Allah boleh menyembuhkan. Dan kata Nabi, setiap penyakit ada obat. Insya-Allah. Setiap penyakit ada obatnya. Dan sebelum Allah turunkan penyakit, obat dah turun dulu. Jadi insya-Allah kalau kita sungguh-sungguh yakin kita bahawa Allah akan sembuhkan penyakit, maka penyakit itu akan sembuh. Insya-Allah. Amin.